Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pekan 10, yaitu dengan judul analisis dampak kebijakan ekspor terhadap produksi dan ekspor kakao Indonesia pasca putaran Uruguay. Nah, analisis dampak ini dilatar belakangi oleh komoditi kakao yang konsisten sebagai sumber devisa negara pada tahun 2006 yang mencapai 855 juta US dollar. Suatu kontribusi yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Selain itu, komoditi kakao ini sebagai subsektor perekonomian yang merupakan sektor terdepan dalam penyerapan tenaga kerja. Dari satu sisi, yaitu kecenderungan kakao Indonesia meningkat dari tahun 1983 hingga 1998. Namun demikian, data statistik perekonomian menunjukkan bahwa dari tahun 98 sampai 99, yaitu produksi mengalami penurunan drastis sebesar 17,81%, meskipun akan meningkat pada tahun berikutnya. Faktanya, hampir seluruh produksi yang digunakan untuk memenuhi pasar ekspor mencapai 80,64%. Oleh karena itu, sangat penting menghindari penurunan pertumbuhan produksi karena akan mengakibatkan berkurangnya volume dan nilai ekspor kakao. Tetapi fenomena yang terjadi pada kebijakan pemerintah Arsyad 2006 seperti rencana pemberlakuan pajak ekspor dan subsidi harga produk serta komitmen perdagangan internasional seperti putaran Uruguay ataupun yang kita kenal dengan Uruguay Round yang disahkan pada tahun 1993 dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang diduga kuat berdampak terhadap struktur produksi dan ekspor kakao. Di sini saya beranggapan bahwa bagaimana sih pengaruh kebijakan pajak ekspor terhadap produksi dan ekspor kakao di Indonesia pasca putaran Uruguay. Nah, sejalan dengan temuan PPSEP pada tahun 98 bahwa kontrak tersebut memuat perjanjian tentang volume dan harga kakao yang diperjualbelikan serta waktu pengirimannya. Waktu kontrak umumnya antara 1 sampai 2 bulan, sedangkan harga kakao ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak yang mengacu pada harga kakao yang berlaku pada saat bursa komoditas di New York. Dalam kenyataannya, harga tersebut tidak sama persis dengan negosiasi yang diskonto. Dengan adanya harga kakao yang ditetapkan berdasarkan kontrak, seseorang eksportir akan berhadapan dengan peluang memperoleh keuntungan yang besar bila harga tersebut bergerak turun, namun sebaliknya. Tetapi relatif kecilnya perubahan volume ekspor kakao di dunia mengakibatkan perubahan volume ekspor Indonesia yang mengidentifikasi bahwa hingga saat ini Indonesia memiliki kontribusi ekspor yang sangat kecil dalam perdagangan kakao Indonesia. Fenomena ini ditemukan oleh Suryana dan Dillon pada tahun 90 bahwa pangsa coklat di Indonesia pasarnya maupun di dunia baru mencapai 2% pada tahun 86 atau 87. Selain itu, Derajat pada tahun 2001 melaporkan bahwa pada tahun 95 sampai 99 pertumbuhan ekspor biji kakao dan kakao olahan Indonesia ke dunia turun menjadi 0,373%, walaupun masih terbilang tinggi dibandingkan pertumbuhan impor dunia yaitu sebagai 0,08%. Nah, di sini saya memiliki saran yaitu untuk implikasinya ya. Sebagai kebijakan subsidi harga produk pupuk masih dapat diharapkan dengan strategi kunci untuk memacu produksi dan ekspor kakao Indonesia. Dan kesimpulannya, yaitu faktor-faktor yang secara potensial yang mempengaruhi ekspor kakao Indonesia adalah harga ekspor kakao itu sendiri, pertumbuhan produksi kakao, dan nilai tukar rupiah pada kurun waktu. Adapun yang lainnya yaitu rencana pemberlakuan pajak ekspor yang berdampak negatif dengan menurunkan volume produksi dan ekspor kakao Indonesia pasca putaran Uruguay. Sementara rencana kebijakan pemerintahan dengan pemberian studi harga pupuk berdampak positif yaitu meningkatkan produksi dan ekspor kakao Indonesia. Di sini saya mengutip sebuah artikel yaitu dari Akiyama T
dan Nishiro pada tahun 97, yaitu dengan judul Sulawesi Cocoa Boom: Lesson of Smallholder Dynamics and a Hands of Policy, dan juga Arsyad dan M. Yusuf serta Sinaga pada tahun 2007 tentang evaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap produksi dan ekspor kakao Indonesia pasca putaran Uruguay. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.